Halo itu people, balik lagi bersama gua SW di sini. Apa kabar kalian semua yang sudah menonton video ini? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu dimanapun kalian berada. Dan buat yang sedang puasa di bulan Ramadan kayak gua, semoga puasa kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi pada video kali ini gua mau setting ECU BRT Juken 5 lagi karena gua masih di rumah, nggak bisa kemana-mana. Jadi ya kerjaannya ngerjain motor aja tiap hari. Sebenarnya gue nyeting ECU BRT Juken 5 ini gara-gara keingetan sama sesuatu. Dan sesuatu itu berawal dari Instagram. Jadi kemarin itu ada yang nanya ini, "Bang, lu beli kabel Bluetooth ECU BRT Juken 5-nya di mana? Kok bisa murah?" Nah, gue udah jelasin tuh ceritanya. Gue langsung kasihin linknya. Terus gue bilang, "Ini udah gue taruh di kolom deskripsi. Padahal tinggal dipencet doang," gue gituin. Terus dia nanya lagi, "Bang, deskripsi video emang apaan?" Buset, untung jauh loh, kalau deket gue colok mata lu. Canda. Jadi dia nanya ini kabel bluetoothnya beli di mana. Pokoknya buat kalian yang mau beli juga, harga 165 ribuan. Pokoknya ini udah gue taruhin linknya di deskripsi di bawah. Jadi tinggal diklik aja, nggak usah nanya lagi itu belinya di mana. Terus setelah gue dapet pertanyaan kayak gitu, otomatis gue keinget sesuatu lagi nih, nyambung nih ceritanya. Gue keingetan sama seseorang yang pernah komen, "Bang, bikin settingan basah dong, bikin tutorial buat settingan basah." Dan akhirnya gue keingetan buat bikin settingan basah di ECU BRT Juken 5 di motor gue. Jadi nggak usah panjang-panjang lebar, langsung aja disimak ini dia cara settingnya. Oke, jadi ini kondisi motornya lagi gue bongkar karena gue lagi ngelanjutin project quick shifter gue, dan itu masih rahasia makanya ditutupin. Dan buat nyeting ECU BRT Juken 5 kali ini yang kalian butuhin itu kabel Bluetooth, jelas di sini. Ayo keluar. Ya, ini kabel Bluetoothnya baru karena yang lama itu patah kedudukan sama gue di jok. Jadi gue beli baru. Terus ini HP yang udah ada aplikasi Juken 5-nya. Jadi sekarang kita mulai aja dari nyolokin kabel Bluetooth-nya dulu. Ya. Jadi kabel Bluetooth-nya itu gue biasanya colokin di sini. Kayak gini. Gue taruh di sini. Dan kemarin itu waktu gue mau bikin video, waktu live setting itu, kan rencananya gue mau bikin video live setting sambil bawa jalan motornya. Tapi ternyata ada kesalahan. Ini kabelnya melipir ke sini dan akhirnya kedudukan jok dan ininya patah. Jadi gue harus beli yang baru lagi ini. Dan sekarang gue udah colokin kabel Bluetoothnya. Tinggal kita nyalain motornya. Habis itu kita cek di HP apakah nyambung apa enggak. Ya, yang pertama gue lakukan itu nyalain motornya dulu. Tuh, gue nyalain. Nah, kalau motornya udah nyala, di sini Bluetooth HP-nya kita nyalain juga. Kalau Bluetooth-nya nyala, kita pencet next. Oh iya, gue lupa nyalain cut off-nya. Ini aplikasinya, kalau misalnya lagi loading kita nggak boleh pencet-pencet. Nah, kalau udah tinggal pencet. Nah, kalau udah masuk sini, yang pertama kali gua harus tunggu itu loading kayak gini. Karena ini paling penting. Kalau loading kayak gini gue pencet, pasti dia gagal lagi. Jadi gue tungguin juga loadingnya. Kemarin itu gue sering gagal masuk ke aplikasinya karena waktu lagi loading gue pencet terus. Jadi ya gue nyalain Bluetooth-nya. Terus penjualnya ngomel ke gue. Ternyata bukan salah Bluetooth-nya. Jadi di sini kita tinggal pencet live dulu nih. Jadi waktu mau nyeting basah kita harus masuk ke live setting. Buat kalian yang motornya nggak ada sensor O2-nya, nanti kalian bisa kira-kira lihat dari video gua aja. Jadi ini khusus buat motor yang ada sensor O2-nya. Terus di sini kita tinggal nyalain dulu motornya. Ya, kalau udah nyambung kayak gini, kita bisa buka fuel di sini. Nah,
Nah, kalau misalnya fuel correctionnya kayak gini udah kebuka, kita gas-gas dulu. Tapi gasnya sedikit-sedikit aja. Jadi kita tuh ngegas buat cari tahu balok yang mana aja yang kena waktu kita gas pelan-pelan. Jadi gasnya pelan-pelan nih. Gas pelan-pelan. Kenapa gue kayak giniin? Karena kalau misalnya nanti kita setting basah dan kita ngenain bagian yang sini, ini kan bagian yang nggak kita kenain. Cara ngenainnya itu adalah ngegas dengan dalam, cepet kayak gini nih. Nah, dia baru ke bawah kan. Nah, itu artinya motor kita lagi akselerasi. Kalau bagian ini kita basahin, otomatis nanti motornya jadi lemot. Jadi buat settingan yang basah ini, kita ngebasahinnya cukup waktu kita ngegasnya pelan-pelan aja. Jadi di bagian sini aja nih, kayak gini nih. Nah, jadi cuman bagian situ aja. Kita nggak boleh setting basah itu waktu kita gas dalam-dalam, biar motornya tetap enak dibawa gitu. Nah, kalau misalnya kita udah gas-gas gini, kan ketahuan nih RPM mana aja yang baloknya nyala waktu kita gas secara pelan-pelan tadi. Ini bisa kita lihat dari TPS 20% di sini, di RPM 3250. Itu paling bawah nih. Terus berlanjut sampai ya 4750 atau 5000-an lah. Tadi karena gue gasnya kurang dalam. Nah, nanti di bagian ini bakalan kita basahin. Jadi cukup di sini aja. Nggak perlu sampai ke bawah-bawah. Biar motornya nggak berebet gitu. Ya, tadi kan live settingnya udah kelar. Jadi kita dapat itu yang balok nyala itu waktu digas pelan itu di TPS 15% dari RPM 3000-an sampai 5000-an. Nah, jadi nanti di balok itu yang bakalan kita basahin. Buat kalian yang nggak tahu TPS itu apa, TPS itu seberapa banyaknya kita buka gas. Jadi makin gede persentase di TPS-nya, itu gasnya makin banyak kita buka. Terus untuk atasnya itu kan tadi ada angka-angka, itu RPM kan, kalian tahu pasti. Jadi kita tinggal ikutin aja balok-balok yang tadi. Di sini gue ngerubahnya di fuel correction. Kenapa gue nggak ngerubah langsung di live-nya? Karena kalau gue ngerubah langsung di live-nya, motornya harus nyala terus. Dan ini berisik, jadi gue rubahnya di fuel correction aja. Tadi itu di bagian sini nih. Mulai dari 3000 sampai 5000 mentok di 15%. Jadi bukaan gasnya 15%, RPM-nya 3000, dan itu nanti kita basahin semua sampai 5000 atau 6000 lah kalau misalnya mau lebih dikit. Jadi segitu aja, nggak boleh banyak-banyak. Jadi cara mencetnya nih misalnya kayak gini, di 0% di 3000 gue pencet. Nah, terus lanjut misalnya sampai 6000, di 15%-nya gue pencet. Gini misalnya gue pengennya sampai 6000. Nah, terus ini angkanya gue tambah. Ini harus gue inget nih, angkanya gue tambah karena nanti bakalan gue balikin lagi ke posisi kayak gini. Jadi buat kalian yang setting juga bisa dicatat dulu di kertas. Ini misalnya gue rubah sampai 20. Kenapa gede? Karena ya biar cepet aja nyetingnya, biar kelihatan bedanya gitu. Nah, udah. Kalau udah, tinggal kita tarik ke atas yang paling kanan ini. Terus kita pencet send map. Terus jangan lupa core berapa yang aktif. Kalau misalnya yang aktif itu core 1, tinggal pencet core 1, terus kita pencet OK. Terus kalau ada pertanyaan send all map, kita jawabnya no aja, karena kita cuma mau ngirim yang fuel correction-nya aja. Dan ini tinggal ditunggu sampai selesai. Nah, kalau udah send done, ini berarti settingannya udah berubah. Buat kalian yang motornya nggak punya sensor O2, kalian bisa ikutin nih. Ini karena settingan ini bukan buat munculin tenaga, tapi untuk nambah bahan bakar aja, jadi nggak apa-apa ngikutin. Untuk settingan RPM atas untuk tenaga sebaiknya jangan ngikutin, apalagi minta bikinin sama gua settingannya. Pasti gua nggak bisa karena motor itu speknya kan beda-beda. Bahkan beda filter pun, yang satu filter baru, yang satu filter lama, itu settingannya pasti beda. Jadi nggak usah minta tolong bikinin sama gua karena gua nggak bakalan bisa.
Oke, sekarang kita tinggal tes saja suara motornya berubahnya jadi kayak gimana. Check it out. Oke, cukup berisik banget sumpah. Ya, jadi kira-kira kayak gitu suaranya. Kalau misalnya gua gas, TPS-nya lebih dari 15%, otomatis brebetnya hilang. Jadi keuntungannya settingan basah di motor injeksi tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian setting di karburator, kan itu biasanya ganti pilot jet atau main jet biar settingannya lebih basah. Nah, itu biasanya mempengaruhi sampai kita berakselerasi karena bukan RPM tertentu aja tapi semuanya ikut berubah. Tapi kalau di motor injeksi kayak gini, itu mau kita setting di mana aja posisi brebetnya atau posisi settingan basahnya itu suka-suka kita. Jadi kalau misalnya motornya waktu jalan pelan itu kedengarannya settingannya basah, motor ini tetap bisa ngebut gitu. Oke, mungkin videonya kayak gitu aja karena udah kelihatan kan perbedaannya sebelum sama setelah disetting. Saran gua nggak usah banyak-banyak ngerubahnya, sesuaiin saja sama yang tadi. Kalau misalnya kalian ngerubahnya terlalu banyak, misalnya sampai TPS di atas 30%, itu bakalan mempengaruhi lari motornya juga. Jadi ikutin aja yang tadi dan semoga kalian berhasil, oke? Jadi videonya sampai sini aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Gue SW izin pamit, bye.